Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sigit Barwanto dengan NIM 206206, kelas C, S1 Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis tes yang dapat diterapkan di perhotelan pada saat rekrutmen. Tes yang pertama, tes kemampuan kognitif. Tes ini adalah jenis ujian untuk mengukur kecerdasan umum dan mengidentifikasi kemampuan kandidat. Misalnya, untuk mengetahui apakah kandidat adalah orang yang berpikir kritis, mampu mempelajari hal baru dan mempraktekannya, atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi. 2. Tes kepribadian. Tes ini secara khusus mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerjaan. Melalui modal tes kepribadian ini akan mampu memberi tahu perekrut seberapa besar kemungkinan seseorang cocok dengan pekerjaan dilihat dari kepribadian masing-masing. 3. Tes integritas. Tes ini sebenarnya masuk dalam bagian tes kepribadian. Hanya saja pada tes ini lebih mengukur pada serangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik, terutama terkait dengan integritas dan kejujuran kandidat dalam mematuhi aturan perusahaan. Tes ini mampu menunjukkan kandidat yang cenderung melakukan pekerjaan yang kontraproduktif, mereka yang suka mencuri, terlambat, tidak hadir, atau melakukan penipuan. Tes ini diajukan langsung oleh perekrut dalam bentuk pertanyaan rahasia dan terbuka untuk melihat kejujuran kandidat melalui informasi dari diri mereka sendiri. 4. Tes fisik. Seperti namanya, bentuk tes ini berhubungan langsung dengan kemampuan fisik seseorang untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan kandidat. Tidak semua bidang pekerjaan melakukan tes fisik ini. Umumnya, tes ini hanya ditunjukkan bagi mereka yang memerlukan kebugaran fisik tertentu dalam bekerja, hingga dapat memastikan keselamatan karyawan. 5. Tes keterampilan. Tes keterampilan dalam proses rekrutmen dilakukan untuk mengetahui apakah kandidat memiliki pengetahuan yang cukup terkait pekerjaan barunya, di mana pengetahuan ini didasarkan pada pengalaman di pekerjaan sebelumnya. Sederhananya, tes ini berbicara tentang wawasan kandidat tentang pekerjaan yang dilamar. Akan menjadi nilai plus lagi bila kandidat memiliki banyak keterampilan dalam beberapa bidang atau menjadi master dalam bidang tertentu. 6. Kecerdasan emosional. Tes kecerdasan emosional atau dikenal juga dengan emotional intelligence kerap dipakai untuk mengetahui bagaimana cara mengatur emosi dalam bekerja. Pasalnya, dengan seseorang yang memiliki kemampuan emosional yang tinggi akan mampu meredam konflik yang mungkin terjadi di kantor atau mengatasi setiap masalah yang kamu hadapi dalam pekerjaan. Jenis-jenis wawancara dan contohnya. Jenis-jenis wawancara ditinjau dari segi pelaksanaannya. 1. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, yang perlu diperhatikan pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. 2. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. 3. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Jenis-jenis wawancara dalam dunia kerja. 1. Wawancara standar. Wawancara standar atau tradisional merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan saat menjalani wawancara tersebut. Umumnya akan diwawancarai oleh seseorang pewawancara.
personalia, manajer departemen, atau utusan departemen. 2. Wawancara perilaku. Wawancara perilaku, behavior interview, fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Sejumlah perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena mereka menganggap perilaku sangat mempengaruhi kinerja seseorang. 3. Wawancara situasional. Wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan narasumber. Umumnya, pewawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. 4. Wawancara kasus. Wawancara kasus umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kamu menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. 5. Wawancara via telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara atau daerah si kandidat. 6. Wawancara presentasi. Dalam wawancara presentasi, seseorang yang melamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan diminta mempresentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan perusahaan. 7. Wawancara panel. Biasanya, dalam wawancara panel akan diwawancara oleh 5 pewawancara. Mereka akan menanyakan beragam jenis pertanyaan. Contoh pertanyaan wawancara. Apa kelemahan Anda? 2. Mengapa kami harus menerima Anda? 3. Berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? 4. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kami? 5. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan? Akhir salam presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.